Kembali di kami kali sendiri. Hari ini kita berkunjung ke bandarnya bandar, gengnya geng, suppliernya supplier wedhus kambing Kali Gesing. Kita intip, kita simak, tapi kata orang ini belum ada. Nanti kita telepon, sementara kita lihat kandangnya dulu, nanti kita temui yang empunya. Simak selanjutnya. Kambing Kali Gesing yang bisa dibilang kategorinya kelas proyek. Kondisinya, jadi kambing Kali Gesing itu tidak semua mahal ataupun bernilai sendiri. Ini yang standar permintaan proyek yang banyak dibutuhkan dari pemerintah juga, kelompok tani. Nanti kita temui bandarnya, kita telepon dulu, kelihatannya orangnya tidak di rumah. Simak nanti selanjutnya. Sebentar lagi kita telepon, kita pun biar cepet pulang orangnya. Katanya lagi ke ngalas, lagi babat alas lagi untuk perluasan kandang. Kita telepon dulu, tetap ikuti. Nanti kita ada topik, kita berbincang-bincang tentang seperti apa, bagaimana speknya, bagaimana harganya, tentang kambing proyek yang umum dibutuhkan kelompok tani ataupun pemerintah yang tentunya sudah ber-SNI, Standar Nasional Indonesia, karena acuannya ada memang secara spesifikasi SNI-nya. Nanti kita ngobrol lebih banyak dengan Mas Aan. Kita masih tunggu sebentar lagi, ketika Mas Aan datang kita ngobrol banyak. Simak terus. Langsung saja teman-teman, kita sudah menunggu terlalu lama. Ini gengnya geng. Oh ya, Gengnya geng. Apa toh? Bandarnya bandar, supplier ini di wilayah sampean itu dari wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten apa, Bu? Di wilayah Kabupaten Purworejo ya, Mas? ya. Areanya, tapi sudah cukup melalang buana ke seluruh Indonesia. Pulau Jawa, Pulau Jawa. Oh ya. Minum. Kamu gula ya, Bos? Santai aja, kita waktunya santai, enggak keburu-buru. Minum anget, teh anget. Ternyata sampean ki bandar gede. Bandar Ya, gede gitu ini kok lah. sih coba ngalas nih, ngopo maksudnya mau nengang? Nah gini, dari saya ke hutan itu buat lahan pakan. Buat lahan pakan apa lahan kandang? Lahan pakan. Nah, ini kan kambing banyak kan perlu hijauan. Nah, di samping saya pasar ya harus ke hutan. Nanam apa?
babat alas, Iya. lahan pakan ya. Iya, lahan pakan. Tentunya ada beberapa banyak teman-teman yang sudah tidak asing dengan beliaunya, Mas Aan Gliwir. Ini supplier kondang di Kabupaten Purworejo, khususnya loh, kita bilang khususnya untuk kambing PE, tapi tidak menutup kemungkinan juga di domba dan Jawa Randu. Jawa Randu ya. Oke, kita tadi sudah sedikit banyak ngintip Kambing. ya, ngintip stoknya ternyata wakai ora umum, Mas. Ya, lumayan lah. Dan itu kan ada beberapa yang sudah pakai airtag ya. Iya. Pakai airtag itu rencana mau kirim kemana? Ini kirim ke luar Jawa. Luar Jawa. Iya. Luar Jawanya? Kalimantan, Ini- Sumatera? Ini Kalimantan Barat ya. Oh, Kalimantan Barat. Iya. Nah, Kalimantan Barat, teman-teman, kita tanya spesifikasinya. Tentunya kan ini sudah spesifikasi spek pemerintah ya, Mas? Iya. Sudah ber-SNI. Iya. Yang dibutuhkan itu spesifikasinya seperti apa, Mas? Ini termasuk SNE Kaligising, Purworejo Kaligising. Speknya kambing gising. Iya. Tinggi badan piro itu, Mas? Tinggi badan itu minimal 56. Minimal 56. Iya. Untuk lingkar dada Lingkar dada itu sekitar ada yang 57 ya. lingkar dada ya. Lek panjang telinga itu SNI-nya kalau nggak salah 22 atau 22 24 ya. 22 Berarti sampai ini 24. Ini berarti, nah ini kan panjang-panjang, Mas. Ini rata-rata 25 kayaknya. 25 rata-rata. Oke, Mas, teknis pengirimannya besok seperti apa sampean? Ini teknis anu pakai ekspedisi. Ekspedisi truk ya? Iya, truk. Truk besar. Berapa Iya. lantai kira-kira? Ini saya pakai truknya 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Bawa jumlah berapa ekor? Besok itu rencana bawa ke sana 175. 175. Oke, teman-teman, ini adalah supplier, kondangnya kondang, bandarnya bandar. Kenal nih, Mas, nama, alamat, baik nomor telepone. Nama saya, nama lengkap Subiantoro. Panggilan Aan Gliwir. Gliwir, Ya. Itu alamat, Mas. Alamatnya Kaligising, Desa Kaliharjo, Kabupatennya Kabupaten Purworejo. Purworejo. Oke, nomor telepon. Nomor telepon 082 313 987 044. Oke, itu alamat, nama, dan nomor telepon. Mas, berbagi sedikit pengalaman ya. Siap. Aku udah membocorkan, kita pernah dengan Lestari. Ya, siap. Ada berkolaborasi. Siap. Teknis perawatannya sampean dengan menghandle ini kan ada 2 kandang, Mas. Iya. Ini 1 kandang sekian gede ini dengan jumlah sekian banyak. Iya. Yang di sana, yang di dekat SMP 33. Iya. 24, SMP 24. Ada kandang baru dan juga jumlahnya oke umum. Iya. Sampean lihat ngopeni dia. Lek udah spread. Itu kambing proyek, nah, saya kan cara perawatan. Makan ya cara makan. Ya wis lek nampung lek Oh, piye ngono iya. ya. Ini saya kan kita belanja di pasar sama petani-petani lah. Petani-petani Ya, berkolaborasi. saya mutar dari pasar dari Kaligesing, Kutoarjo, Kebumen, Gombong. Area wilayah pasarnya sampean di mana, Mas? Ya dari Muntilan, dari Wonosobo, dari Wonogiri. Muter sejawa Iya, Tengah muter ya. untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Iya. Oke, kita ndak usah berbicara masalah harga. Cuman le makani piye sampean Oh, iki le sak makani. menunggane wedhus iki. Ya itu ada bapak sama anak kandang kan 2. Itu ya kalau pagi kita bersih-bersih kandang, setelah bersih kandang lihat kambing sehat atau apa enggak. Kalau ada yang sakit mata ya dikasih obat, ada yang belok ya disuntik, nah, diobati lah. Setelah itu kita cari pakan. Iya. Berarti tentunya kan tidak mudah. Ngopeni wedhus akeh iki kan tidak mudah. Iya. Sampean kombor enggak itu wedhus iki? Saya nggak pakai komboran, Murni juan. murni hijauan sama tambahan itu ada bungkel kopra, ada sentrat, ada jagung, ada kedelai. Itu makan tambahan. Itu makan tambahan. Dan ada satu pertanyaan dari saya untuk Mas Aan tadi. Karena Mas Aan itu kan kirimnya keluar Jawa, Mas. Iya. Tentunya kan dibutuhkan stamina kambing yang benar-benar fit. Iya. Banyak kasus, banyak pengalaman, kadang sampai lokasi sudah banyak yang mati. Iya. Nek teknisnya sampean untuk carane kambing itu bene fit, bene sampai sana juga waras selamat, tidak ada angka kematian, teknisnya seperti apa, Mas? Sebelum pemberangkatan dikasih vitamin. Kita Iya. harus bekerja sama dengan dokter hewan setempat. Iya, sama Untuk- dokter sempat ya. Untuk menginjek nambah daya tahan tubuh. Iya.
ada ndak sisi kelemahan dan kelebihannya ketika kita kambing proyek kok dikei pakan ijoan murni karo dipakan komboran, itu ana kelebihan kekurangannya ndak nek untuk kambing proyek loh ini? Ada. Lebih baik yang mana, Mas? Lebih baik ya itu kepercayaan ya Mas. Nek saya pernah nyoba itu tak kasih ijoan tok, itu staminanya kurang. Staminanya kurang. Ya. Berarti harus pakai tambahan asupan makan tambahan. Iya. Oke, lek tadi ada beberapa jenis pakan tambahan yang jenengan sudah sampaikan, ada apa? Bungkil kopra, Iya. konsentrat, kalau jagung, Kedelai. kedelai. Jadi itu dimix. Iya, Dimix terus misal muat nanti sore ya Mas. Iya. Misal muat nanti sore berarti teknisnya hari ini juga sudah benar-benar kenyang. Udah Lek. coba aja. Pemberiannya vitamin Mas. Dadak apa satu hari sebelumnya atau pagi? Saya ngasih vitamin 1 hari sebelum berangkat. 1 hari sebelum keberangkatan itu sudah dikasih vitamin atau suplemen untuk daya tahan tubuh ya Mas. Perjalanan. Itu teknis yang diterapkan dari Mas Aan Kiwir. Jadi perlu kita tahu juga bahwa ngirim kambing itu tidak sederhana, karena itu hewan, karena itu makhluk hidup, jadinya nggak boleh asal-asalan ya Mas. Terus perlakuan di jalan Mas, pengawalannya seperti apa? Nggak sampai ngirim dalam jumlah, misal ini kan 170 ekor. Iya, Dan 175. Nah, 175 dan 3 lantai. Iya. Harus berapa kawal anak kandang yang awal? Itu yang awal cuma sopir, sopir double sama Tenaga satu. 1. Tiap mobil ada 3 orang. Berarti satu truk itu 3 orang. Iya. Hanya 3 orang. Iya. Karena nek lebih mau ditaruh mana ya Mas? Iya. Oke, dan itu ada tempat-tempat tertentu enggak sing harus misalnya kita perjalanan dari sini sampai sini harus berhenti, harus makani lagi, harus ini enggak? Ada. Ya, terutama kita kalau udah di pelabuhan. Kita masuk ke pelabuhan, karantina. Karantina. Itu setelah karantina kita kasih makan. Kita akan Makan. berhenti kasih makan. Pakannya sampean bawa dari rumah atau ambil di lokasi? Saya persiapan dari rumah semua. Jadi kita nggak ribet di jalan harus nyari pakan opo-opo gitu ya? Iya. Jadi disiapkan truk itu, nanti di atasnya juga kita sudah membawa pakan. Iya. Ketika ada tempat peristirahatan ataupun karantina, kayak dipakane. Iya. Oke, butuh berapa jam untuk satu truk? Satu truk ngasih makan. Oh. Ngasih makannya paling 2 jam. 2 jam. Itu kan kita kasih makan hijauan. Mm. Nah, hijauan kita kan dari rumah kan udah bekal. Itu kan ada yang dicopper biar lembut toh, dimasukkan karung. Biar efektif maksudnya. Efektif, ya. Oh, jadi tidak mentahan ya. Artinya nek daripada kita ngepek terus diubah nih, berarti kan mukrah-mukrah Iya. ya. Itu Mending kan dicoper, diwadai diringkes, karung, diringkes. Oke. Iya. Jadi untuk kapasitas 100 misal 175 ekor, berarti paling kita hanya cukup berapa karung, Mas? Itu kalau perjalanan saya persiapan itu 4 karung sampai 5 karung. 4 karung sampai 5 karung. Iya. Itu per truknya. Kalau dari sini Jawa Tengah sampai Kalimantan itu perjalanan butuh berapa hari? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Kurang lebih 3 hari, dan di jalan itu lemangan ping piro? Oleh mangan itu. Pisan atau 2 kali? Sampai ya 4 kali 5 kali kalau sampai perjalanan. Oke, jadi setiap kali kita kasih makan cukup jenis sedikit-sedikit ya? Iya. Untuk istilahnya membuang dahaga si ternak Iya. supaya tidak drop ya. Dan pengalaman jenengan ketika dari Jawa Tengah keluar Jawa itu dengan teknis yang jenengan terapkan, akeh amane Mas ya? Alhamdulillah. Banyak amannya. Banyak amannya. Dan tentunya Mas dari pihak jasa transportasi jenengan pakai truknya jenengan sendiri atau pakai jasa orang lain atau seperti apa? Pakai jasa orang lain. Pakai jasa orang lain. Iya. Truk jenengan sendiri nggak buat bawa ternak? Enggak, ini buat pulaan di rumah aja. Oh, pulang di rumah aja. Oke. Ini teman-teman luar biasa. Ini sosok muda, inspiratif. Milenial juga, iso diomong milenial. Ini secara kalau saya ngomong jujur, saya kenal Mas Aan ini udah puluhan tahun. Dan dia bertahan sampai saat ini pada spesifikasi kambing proyek ya Mas. Iya. Supplier, geng supplier ini Mas Aan ini. Jadi intinya tidak menutup kemungkinan, jadi nanti pemirsa semua, teman-teman semua yang menghendaki dalam partai besar ataupun dalam partai kecil juga melayani, terkhusus untuk spesifik kambing regone sedang ya Mas. Iya. Yang sedang maksudnya yang istilahnya, karena di Kaligesing sendiri itu kita nggak boleh gagal paham. Kambing Kaligesing itu kan nama secara global, tapi parameter
jenisnya itu bermacam-macam. Jenis kategorinya ya Mas, artinya ada yang yo ming kelas daging, ada yang kelas ming kanggene petani biasa, dan ada juga yang seni. Itu ada di Kaligeseng teman-teman. Dan beberapa teman-teman kita kayak Mas Aan, kayak mungkin teman-teman yang lain yang bermain seni, kita berusaha untuk menggali informasi supaya teman-teman semua di sana tidak gagal paham ya Mas. Iya. Oke, alamat, nomor telepon, dan nama tadi sudah disebutkan. Kita intip dan minta penjelasan kita menuju ke kandang. Seperti apa bentuknya dan seperti apa modelnya kambing yang khususnya proyek ya Mas Aan. Iya. Kita lanjut ke kandang. Oke, sini tak perlu. Kita masuk biar lebih jelas. Oke. Oke teman-teman. Jadi ini kondisi kambing yang mau dikirim tadi kemana Mas Aan? Ini ke Kalimantan Barat ya? Kalimantan Barat. Dan ini saya pikir ini tingginya sudah di atas 60 ya? 65. 65. Sedangkan spek yang dibutuhkan hanya 57. 56 minimal ya. Berarti jenengan ini nyarinya sudah di atas spesifikasi. Iya. Berarti ini sudah terseleksi Mas? Sudah ini. Karena sudah ada nomor RTG-nya. Nomor RTG-nya kan. Nomor kode. Berarti ini sudah lolos seleksi, tinggal kita jadwal ngirimnya kapan gitu ya? Ini iya. Oke, seperti ini teman-teman kambingnya. Jadi untuk warna kambing Kaligeseng sendiri itu tidak harus kepala hitam dan berbadan putih. Karena pada spek SNI-nya itu kategori kambing Kaligeseng itu warnanya ada hitam, putih, merah atau ketiganya kombinasi ya Mas Aan. Dan panjang telinga ini Mas Aan sudah menyediakan di atas standar spesifikasi. Spesifikasi panjang telinga berapa Mas di spesifikasinya? Ini 22. 22, sedangkan ini 25. Kalau ini 28 ada ya Mas. Jadi ini spesifikasi aman. Spesifikasi aman yang bisa dibilang wes nggak bakal ora ditompo. Iya. Ayo masuk kayak gini nih. Oke, lanjut Mas, sebelah sini. Seperti ini kondisi ini warna. Jadi ini secara spesifikasi SNI-nya karena masuk speknya warna itu ketiganya kombinasi masuk ya Mas. Iya. Jadi ada yang kepala hitam badan putih dan ada yang kepala merah badan putih dan ada mungkin yang ketiga warnanya berkombinasi, itu tidak menjadi masalah. Artinya ini kebutuhan pemerintah ya Mas. Iya, Tentunya pemerintah. untuk dibantukan ke kelompok tani miliknya. Iya, kelompok tani. Oke. Jadi seperti ini rata-rata tingginya ini 65 cm. 65 up. 65 up ya. Iya. Like bunting Mas, bunting itu menjadikan spesifikasinya seperti apa nih bunting? Ini puting simetris. Simetris. Iya. Jadi hanya dibutuhkan dua. Nek misal pun ada 4, sing penting Simetris ya, jauh dari itu enggak dempet. Berarti ini bibitan usia paling berapa bulanan Mas? 6 Ini bulan rata-rata 6 bulan sampai 10 bulan. 6 bulan sampai 10 bulan. Oke. Berarti belum poel kata Belum. Oke. Iki masih muda-muda. Coba kita lihat Ini kita syuting ini ini. kayak gini. Jadi ini kondisi memang kambing masih kurang dari 1 tahun. Iya. Kategorinya Ini puntingan simetris, nah ini kan simetris kayak gini. Ini kayak gini. oke, itu simetris. Iya, simetris. Oke Mas Aan, terima kasih sekali waktunya. Ini sekedar memberikan informasi ke teman-teman. Iya. Mudah-mudahan juga nanti di belakang sana teman-teman semua ingin berkolaborasi ataupun ingin bekerja sama dengan beliau, Mas Aan Pilir, Mas Subianto ya. Ya, Subiantoro. Subiantoro. Nama asli. Bisa calling, bisa telepon, bisa japri. Barangkali sedikit konten kita bisa membantu teman-teman di sana dan semoga ada manfaat. Dan jangan lupa dukungannya untuk komen, like, dan share-nya di channel kami Kambing Kaligeseng TV. Yang belum memadamkan tombol merahnya mohon dipadamkan, dan yang sudah cukup terima kasih sekali. Terima kasih waktunya Mas Aan. Lain waktu ya. kita bisa soal lagi, kita Iya. bisa ngobrol lagi, kita bisa liput lagi. Iya, siap. Oke, matur nuwun. Oke.